Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum acara perdata, yang mana sebelumnya kita sudah membahas seperti apa ya untuk permohonan gugatan, terus pendaftaran dari apa. Kita sudah belajar apa sih yang beda pada hari ini ya. Tentunya mungkin kalau minggu kemarin kita hanya berdua ya. Sekarang ada siapa namanya? Restu. Restu siapa? Kan nama saya Restu dari Pradana, mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Ya, itu. Dipanggil Mas? Mas Restu. Ya, itu. Untuk panggilannya Mas Restu ya, teman-teman. Jadi Restu ya, saya panggilnya Dani. Dani. biasanya. Nggak apa ya. Tidak, Pak. dan apa sih yang baru dari sebelumnya ya? Ya, tentunya teman-teman juga bisa menebak. Karena di belakang kita ini ada tulisan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Wiraraja. Ya, kita sedang berada di ruang Lembaga Bantuan Hukum Universitas Wiraraja. Gitu. Untuk membersihkan waktu ya, kita langsung ke materi. Apa sih yang kita bahas? Silakan ke dosen. Sebelum dimulai ya, menyambung yang disampaikan oleh Mas Os tadi, tidak seperti biasanya kita menggunakan ruangan di Pascasarjana. Hari ini kita menggunakan ruang Lembaga Bantuan Hukum ya. Sekaligus kita memperkenalkan bahwa Universitas Wiraraja sudah memiliki lembaga bantuan hukum ya, yang siap melayani masyarakat Sumeneb yang punya problem, punya masalah hukum ya, bisa minta atau konsultasi ke kami di Lembaga Bantuan Hukum, bahkan juga bisa meminta bantuan hukum. Insya Allah juga kita usahakan yang gratis begitu ya. Mohon doanya karena sebentar lagi kita akan diakreditasi sehingga kita nanti berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nanti kita akan melayani masyarakat Sumeneb dengan sepenuh hati. Yang punya masalah hukum bisa konsultasi ke kami di sini dan juga bisa minta bantuan hukum juga, baik yang sifatnya berbayar maupun yang tidak perlu bayar, karena kita mendapatkan juga anggaran, dapat kepercayaan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Mohon doanya dari masyarakat dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja Sumeneb ya. Itu ya, sekedar memperkenalkan lembaga bantuan hukum kita yang sudah mulai sangat baik insya Allah ya, karena sudah hampir diakreditasi ini Mas Os ya. Makanya saya katakan ada perkembangan sangat signifikan ya. Yang awalnya hanya sebatas wadah lembaga bantuan hukum ya, sekarang sudah punya ruangan tersendiri dengan fasilitas yang bagus ya. Dan juga sebentar lagi kita akan diakreditasi dan insya Allah kita juga akan mendapatkan kepercayaan mengelola anggaran untuk kepentingan melayani masyarakat di bidang konsultasi dan pemberian bantuan hukum gitu ya. Saya kira itu mengawali kuliah kita pada hari ini ya. Saya berharap sudah kenal dengan lembaga bantuan hukum kita. Nanti kita bisa berproses di sini Mas Os ya, melayani masyarakat untuk menemukan keadilan ya. Mungkin itu sekedar memperkenalkan lembaga baru kita. Setelah kita kenal lembaga bantuan hukum kita yang insya Allah akan segera beroperasi pada tahun ini ya. Tapi kita nunggu diakreditasi dulu ya, supaya ada bukti bahwa kita ini lembaga bantuan hukum yang profesional dan sangat berkualitas ya, karena sudah diakreditasi siap melayani masyarakat Sumeneb dan sekitarnya begitu. Nah, berikutnya kita akan mengenal lebih lanjut kuliah kita Mas Os ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ada yang ingat? Kemarin kita membahas tentang pendaftaran gugatan. Ya, pendaftaran gugatan, Terus pemanggilan sama pemanggilan para pihak, ya, sama putusan first take tuh. ya sama putusan di luar hadirnya para pihak ya. betul. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali supaya nyambung ya. Apa yang kita bahas hari ini nyambung dengan
apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, sambungannya Mas Os ya, yang kita sebut dengan upaya perdamaian ya, upaya perdamaian. Nah, kalau kita membaca RBG pasal 154 Mas Os ya, atau di HIR 130, di sana ada petunjuk ya bagi kita yang saat ini belajar hukum acara perdata ya, bahwa para pihak ya, setelah datang ke persidangan sesuai hari yang sudah ditetapkan ya, maka pengadilan negeri melalui ketua majelis dan susunan anggotanya itu ya, harus berupaya melakukan mediasi dulu ya, melakukan perdamaian dulu ya. Nah, itu perlu dilakukan berdasarkan 154 RBG dan 130 HIR ya. Jadi di awal persidangan majelis hakim, tawaran pertamanya pasti menawarkan bagaimana supaya para pihak itu mau berdamai ya. Mau berdamai. Karena ini perdata, beda dengan pidana ya. Kalau pidana no damai ya, tidak ada perdamaian, asasnya begitu ya. Tapi kalau perdata memang di awal-awal sangat dianjurkan ya. Kalau dalam bahasa hukum Islam itu sunnah muakkadah begitu ya. Sunnah yang dikuatkan ya, harus didorong dulu untuk melakukan perdamaian ya, diselesaikan secara baik-baik ya. Nah, kalau itu tercapai kalau itu tercapai, para pihak mau bernegosiasi, ya, mau berjanji satu sama lain, ya, tidak mau melanjutkan sengketanya, ya, maka itu nanti akan dibuatkan akta, ya, akan dibuatkan akta, ya, yang kekuatan hukumnya itu nanti sama dengan putusan biasa begitu, ya. Kalau itu tercapai, ya. Jadi nanti dalam persidangan itu, kalau perdamaiannya berhasil ya, dilakukan ya, oleh para pihak dengan mediator hakim ya, maka akan dibuatkan akta perdamaian begitu ya. Nah, isi akta perdamaian itu akan menjadi hukum bagi para pihak. Jadi para pihak harus taat kepada isi perjanjian dalam akta perdamaian itu ya. Dan kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan pada biasanya ya. Nah, untuk putusan ini, untuk putusan damai ini tidak bisa dilakukan upaya hukum banding ya. Jadi kalau negosiasi kalau putusan yang lain itu bisa ada yang namanya upaya hukum ya, bisa dibanding. Tapi kalau putusan perdamaian ya, itu tidak bisa diajukan banding, ya. Tidak bisa itu. Ya. Nah, disinilah sekali lagi peran penting dari hakim. Ya. Jadi hakim itu bukan hanya membacakan bunyi pasal-pasal kemudian memutuskan begitu ya. Ada tugas yang menurut saya penting ya untuk dilakukan oleh hakim dalam perkara perdata ini, ya. Harus mendorong terlebih dahulu upaya perdamaian dulu ya. Dan itu diatur ya dalam 154 RBG dan dalam pasal 130 HIR begitu. Sampai di sini ada yang dipertanyakan Mas Dani terkait dengan mediasi ya. Kita tahu di dalam mediasi tentunya harus ada seorang mediator ya. Dalam mediator ini apakah yang menjadi hakim ketika dia mengadili atau bagaimana Pak? Atau mungkin dari pihak lain yang ditunjuk hakim sebagai mediator? Ya, hakim juga di awal-awal persidangan ya, berdasarkan pasal 154 RBG dan 130 AR ini ternyata bisa bertindak juga sebagai mediator. Jadi hakim tapi juga bisa berperan mendamaikan begitu. Karena memang diatur dalam pasal 154 RBG dan 130 HIR itu ya. Nah, tapi sangat mungkin juga menggunakan jasa mediator ya, yang sudah bersertifikat Mahkamah Agung ya, sudah lulus sebagai mediator profesional begitu ya.
karena memang sekarang ada pendidikan khusus mediator ya, bersertifikat Mahkamah Agung. Nanti Mas Dani kalau lulus ya bisa ya, daftar untuk menjadi mediator, kemudian mengikuti pelatihannya, dapat sertifikatnya, ya bisa praktek ya, di pengadilan negeri, di pengadilan agama. Ya. Tidak perlu rebutan jadi hakim kalau memang kuotanya terbatas. Ya ini ada. Ya. Karena apa? Karena masa depan mediator ini sangat prospek, ya, sangat prospektif, sangat bermasa depan begitu. Apalagi sekarang ada yang menilai pasal 154 RBG dan 130 HR ini sepertinya memang kalau ingin lebih efektif ya sampai kemudian Mahkamah Agung ini mengeluarkan beberapa surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung ya. Misalnya ada Serma nomor 1 ya tahun 2002 itu kemudian diganti lagi Mas Os dengan Perma peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003, kemudian diganti lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2008 ya, yang isinya itu mengintegrasikan ya usaha mediasi itu dalam sistem peradilan kita ya. Jadi ini menurut saya terobosan baru dan sangat signifikan ya, bagaimana mediasi ini yang awalnya berada di luar peradilan ini bisa didorong masuk terintegrasi dalam sistem peradilan kita ya. Jadi hakim itu nanti bisa juga menjadi mediator ya. Bahkan bisa mengundang mediator yang profesional hasil didikan Mahkamah Agung untuk membantu mewujudkan perdamaian ya, antara para pihak yang bersengketa itu. Jadi seperti itu usaha ya, dari sistem peradilan kita ya, dalam mewujudkan keadilan, ya, kemanfaatan, ya. Karena kita tidak hanya bicara kepastian hukum, ya, tapi kita juga bicara keadilan, ya, karena keadilan itu kadang-kadang bisa dimunculkan dari usaha-usaha perdamaian seperti itu, ya. Tidak selalu tidak selalu kemudian terbatas bunyi pasal atau terbatas dengan prosedur-prosedur saja ya. Tapi keadilan itu bisa kita maknai dengan cara-cara yang lain, cara-cara mediasi begitu ya, dan akan menemukan keadilan-keadilan yang lain ya di luar angka-angka, di luar bunyi-bunyi teks pasal itu ya. Nah, itu kenapa perdamaian itu perlu dilakukan ya. Karena sekali lagi ini urusan perdata ya, dan kita menyaksikan keadilan di luar pasal-pasal itu ternyata bisa kita dapatkan dalam upaya perdamaian itu. Jadi di situ kita bebas bernegosiasi ya. Jadi tanpa terikat dengan prosedur yang ketat-ketat, yang rumit-rumit begitu, sambil ngopi misalnya, ngopi bersama ya, atau Mas Dani ngerokok nggak? Enggak. Nah, kalau misalnya ngerokok kadang-kadang sambil ngerokok sambil minum kopi ya, itu kadang-kadang yang awalnya rumit diselesaikan justru jadi mudah diselesaikan ya. Tapi kalau mahasiswa nggak boleh ngerokok ya. Kalau mahasiswa kita di Unija ya, tidak boleh ya, merokok ya. Tapi kalau di kampus atau ketahuan dosennya, nggak tahu kalau misalnya di rumah pulang di luar kampus itu sudah di luar tanggung jawab kami begitu ya. Tapi kalau di kampus ya kita usahakan kita didik mereka supaya tidak merokok ya. Tapi ada tuh mahasiswa yang memang berkata ya, sering mengatakan ya, justru dengan rokok ini Pak inspirasi keluar semua gitu kan, banyak kemudahan-kemudahan yang sulit jadi mudah ya. Sangat mungkin ini juga dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ya, tidak bisa selesai dengan prosedur yang ketat, yang tekstual di persidangan, ternyata bisa selesai dengan cara duduk-duduk, ngopi-ngopi sambil ngerokok gitu kan, silaturahmi ya, akhirnya tercapai namanya perdamaian ya. Nah itu pembahasan kita pada hari ini memang singkat, menunya hanya perdamaian ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu Mas Dani, Mas Os? Ya. Ketika di mediasi ini tercipta yang namanya sebuah perdamaian, artinya kedua belah pihak ini sepakat untuk berdamai, tidak melanjutkan perkara, Pak.
Lalu bagaimana ketika mereka berdamai? Apakah untuk biaya perkara? Kan mereka ketika pendaftaran bayar biaya perkara. Apakah biaya perkara ini dikembalikan lagi atau bagaimana, Pak? Biaya yang sudah terbayar, ya, memang ini bergantung juga dengan kebijakan Ya. masing-masing lembaga pengadilannya ya. Jadi uang yang sudah kita bayar untuk pendaftaran itu, ya, itu memang diperuntukkan untuk biaya persidangan, biaya peradilan selama berlangsung, ya, selama berlangsung. Ya. Nah, bagaimana? Ini sidang pertama langsung terwujud yang namanya perdamaian, ya. Mestinya biaya yang lebih itu kan dikembalikan, Iya. dikembalikan. Nah, kalau memang itu menjadi kebijakan dari masing-masing lembaga peradilan, saya pikir itu baik ya, untuk dikembalikan begitu ya. Karena estimasi biaya itu berdasarkan kebiasaan perjalanan sidang ya. Dari sebelum-sebelumnya membutuhkan berapa kali sidang sehingga bisa diketahui berapa biayanya begitu ya. Biaya pemanggilannya, pemberitahuannya itu kan butuh biaya ya. Nah, menurut saya itu memang menjadi kebijakan dari pengadilan masing-masing ya. Bisa juga tidak dikembalikan ya. Mereka sudah senang berdamai ya. Dari senangnya mungkin tidak perlu tidak perlu diminta kembali begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dikembalikan ya alhamdulillah ya, karena mungkin kebijakannya seperti itu ya. Ada satu hal lagi yang belum tadi disampaikan Mas Oos. Ya. Kalau misalnya tidak tercapai perdamaian bagaimana? Jadi sudah diusahakan sama hakim, bahkan sudah mengundang mediator, ternyata juga tidak terwujud yang namanya perdamaian. Nah, kalau tidak terwujud perdamaian, maka akan dilanjutkan ya. Tahapannya ya tahap jawab menjawab, ya, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, sampai tahap terakhir, tahap mengeluarkan putusan atau menjatuhkan putusan. Apabila dalam mediasi ini tidak tercapai, maka akan dilakukan sidang seperti biasanya. Ya, kalau upaya perdamaian ini tidak menghasilkan perdamaian, begitu ya, tetap tidak mau, ya, para pihak tetap minta supaya Berlangsung. ya tetap berlangsung sidangnya karena mungkin hak-haknya masih belum terpenuhi, ya, maka tugas hakim, ya, majelis hakim, ya, itu harus melanjutkan tahapan peradilan selanjutnya, ya, ke tahapan jawab menjawab, ke tahapan pembuktian, ya, kemudian ke tahapan kesimpulan, ya, sampai nanti menjatuhkan putusan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi dalam perkara perdata di awal-awal yang harus diutamakan ya itu harus berusaha dilakukan upaya perdamaian. Baik hakimnya, para pihaknya dan juga mediatornya. Ya. Mungkin perlu dibaca ya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ya. Kita sudah punya perma itu yang mendorong integrasi antara mediasi ke dalam sistem peradilan kita ya. Sehingga tidak selalu atau tidak melulu penyelesaian perkara itu diselesaikan dengan cara debat mendebat begitu ya, kemudian jawab menjawab sampai alot begitu ya, membuang banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya begitu kan. Nah, itu bisa dengan cukup mediasi bisa terwujud perdamaian ya, semuanya baik, semuanya adil, haknya terpenuhi. Pak, mau bertanya, bagaimana ketika suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan, tapi setelah pengajuan itu selesai, perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan atau di luar pengadilan? Perkara itu diselesaikan sebelum putusan dari pengadilan. Ya, pada asasnya perkara perdata itu ya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik, tergantung para pihaknya ya. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bicara asas-asas ya, bicara asas-asas. Salah satunya adalah hakim itu bersifat menunggu. Hakim itu bersifat pasif ya. Nah, hakim bersifat pasif di situ maksudnya
yang menentukan luas pokok perkara ya, itu adalah para pihaknya ya. Jadi yang menentukan pokok perkara ya, itu adalah para pihaknya. Hakim itu tidak boleh nambahin, tidak boleh mengurangi ya. Nah, sama. Jadi ketika perkara itu sudah diajukan ya, ternyata belum sampai disidangkan ya, perkara itu dimusyawarahkan oleh para pihak ya, dan berhasil menemukan sebuah solusi damai ya, maka kembali kepada hakim bersifat pasif ya. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa, dia pasif saja ya, harus mengikuti apa yang sudah dicapai oleh para pihak ya. Karena apa? Karena yang menentukan perkara jalan atau terus ya, itu para pihak ya. Yang menentukan lebar luasnya perkara itu adalah para pihak ya. Hakim bersifat pasif ya. Dia nunggu ya. Nunggu dari para pihak ya. Apakah para pihak ini akan melanjutkan ya, atau tidak. Kalau memang pilihannya para pihak ini tidak jadi melanjutkan ya, karena sudah ketemu ya, haknya terpenuhi, haknya masing-masing ya, berhasil diakomodir kepentingannya ya, dalam sebuah akta perdamaian di luar pengadilan, saya pikir perkara ini tidak perlu dilanjutkan ya. Dan perlu saya juga sarankan, perdamaian yang terjadi di luar pengadilan sebaiknya juga dibuatkan aktanya, akta otentiknya. Jadi bisa datang nanti ke notaris ya, supaya dibuatkan akta otentik ya, yang merekam seluruh hasil negosiasi para pihak yang bersengketa itu sampai kemudian tercapai yang namanya perdamaian itu ya. Karena akta otentik inilah yang juga akan menjadi kekuatan hukum yang sama ya, dengan akta yang lain ya. Jadi nanti kalau ada permasalahan maka akan dilihat, dibacakan kembali isi perjanjian ya, dalam akta perdamaian yang dibuat di depan notaris itu ya. Itu saran saya. Jadi sekali lagi kita yang belajar di program studi ilmu hukum ini ya, sudah harus mengetahui dengan sangat baik ya, bahwa tidak semuanya perkara itu diselesaikan dengan prosedur-prosedur hukum ya, dengan hukum acara perdata ya, HIR, RBG gitu ya. Nah, sangat mungkin juga bisa diselesaikan di luar pengadilan yang kita sebut dengan penyelesaian secara non litigasi ya. Nah, apakah itu baik, Pak? Baik ya, bahkan menurut saya sangat baik. Jadi untuk perkara perdata memang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dulu ya. Kecuali sudah tidak bisa ya, atau mentok kalau dalam bahasa yang lain ya, baru kita pakai wasit ya, pakai hakim ya di pengadilan begitu ya. Saya kira itu jawaban saya, Mas Dani. Jawabannya sangat pertanyaannya sangat baik, berkualitas ya. Ternyata diam-diam ini pintar juga Mas Os ya. Saya tidak menyangka juga. Mungkin ini bisa dijadikan skripsi Mas Dani ya, tentang kekuatan hukum akta perdamaian di luar pengadilan ya. Apakah sama dengan kekuatan hukum putusan pengadilan ya? Mungkin ini bisa diteliti ya di dalam skripsi misalnya, karena sebentar lagi ini sudah mau skripsi. Sudah skripsi belum ini? Proposal. Oh, sudah proposal ya. Nah, mungkin itu bisa lah dijadikan referensi begitu ya. Karena tadi saya dengar sibuk dengan baca-baca bukunya Prof. Sudikno ya. Prof. Sudikno itu kan memang pakar di bidang hukum perdata dan juga dalam bidang hukum acara perdata ya. Saya kira itu Mas Os, kuliah kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Os ya. Sebentar Pak, kita ada sedikit yang mengganjal di saya Pak, terkait dengan negosiasi ya. Misalkan dalam negosiasi ini sudah tercapai perdamaian ya. Lalu bagaimana kalau ketika di kemudian hari, misalkan satu bulan setelah itu berkonflik lagi, yang timbul masalah lagi. Lalu apakah dalam masalah yang sama dapat diajukan kembali ke pengadilan Pak? Tidak bisa, ini yang disebut dengan nebis and idem ya. Jadi kalau pokok perkaranya sama, sudah diadili, sudah diputuskan ya, kemudian diajukan lagi ya, padahal sudah habis masa masa untuk melakukan upaya hukum banding ya,
ini tidak bisa diajukan lagi untuk pokok perkara yang sama ya. Kecuali nanti misalnya ada perkembangan perkara baru ya. Bahkan ada bukti-buktinya yang baru lagi misalnya ya, mungkin ini bisa diajukan. Tapi kalau pokok perkaranya sama, itu saja begitu ya. Ya, itu tidak bisa ya. Menurut Mesti- saya itu perlunya akte otentik. Ya, makanya harus ada alat bukti otentik ya, itu bisa berupa akta ya. Kalau sudah diputuskan pengadilan kan ada salinan putusan pengadilannya ya. Sebaiknya kembali kepada isi putusannya ya, kembali kepada akta perdamaiannya ya, duduk kembali ya, merenung kembali begitu, silaturahmi kembali ya, untuk menemukan kesepakatan ya, untuk menemukan perdamaian ya. Ya, tapi sekali lagi kembali kepada para pihak yang bersengketa ya, apakah masih bisa untuk diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan dan damai begitu, atau kalau memang terpaksa ya nanti harus diajukan kembali ya. Tapi sekali lagi kalau diajukan kembali pokok perkaranya tidak boleh sama ya, artinya ada perkembangan-perkembangan baru dari pokok perkara itu, kemudian juga ada bukti-bukti baru ya, ya, untuk menguatkan bahwa ini layak untuk diperiksakan kembali ya, untuk diadili kembali gitu ya. Ya, untuk diperkarakan kembali begitu ya. Sepengetahuan itu, jadi sepengetahuan saya seperti itu. Kalau misalnya nanti ada referensi lain ya, monggo nanti kita diskusikan seperti biasa ya. Anda tidak harus sama menunya, referensinya dengan saya. Bisa Anda baca buku-buku yang lain ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya, atau di WA grup yang kita buat Mas Os ya. Jangan sampai sepi ya. Saya kadang-kadang prihatin kalau misalnya ada grup itu sepi ya, ramai pada saat urusan absen ya. Kalau urusan absen itu ramai gitu kan. Jadi usahakan grup itu ramai, hidup begitu, dengan diskusi-diskusi termasuk di kolom komentar ini Mas Os ya. Saya kira itu saya kembalikan kepada Mas Os. Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan perkuliahan hukum acara perdata ya. Untuk selanjutnya sih apa sih yang akan kita bahas? Tentunya kita tunggu ya berikutnya. Yaitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.